Bapak Ibu mohon izin rapat mingguan akan segera dimulai. Siap, Bu Ayi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita mendapat syafaatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan APMSI. Yang kami hormati Kasih Pengawasan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ibu Wiwin Widiawati SHMM. Yang kami hormati Kasih Pelayanan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ibu Rise Siovana SSTP MAP. Yang kami hormati Kasubag Tata Usaha Bapak Ridgi Widya Pratama SE. Rekan-rekan staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang saya banggakan. Yang kami hormati Ketua MKPS dan pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang kami hormati Kepala SMA, SMK, SLB di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara rapat mingguan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan rapat mingguan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 tanggal 11 Januari 2022. Rapat mingguan diawali dengan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Jabar Juara.
sungguh mempesona. Keramahan penduduknya menenangkan jiwa, hidup dalam kedamaian makmur sentosa. Jawa Barat selalu siap di setiap medan laga, tinggi berdaya juang, bermental juara. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, wasangki berbakti pada negeri. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, wasangki berbakti mengabdi pada negeri. Jawa Barat amatnya pastinya juara, Jawa Barat amatnya pastinya juara. Jawa Barat aduh juara. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, wasangki berbakti pada negeri. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, wasangki berbakti mengabdi pada negeri. Juara lahir batin, wasangki berbakti pada negeri. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, wasangki berbakti mengabdi pada negeri. Berbakti mengabdi pada negeri. Jawa Barat pasti juara. Laporan pemimpin apel yang akan disampaikan oleh Kasih Pengawasan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Wiwin Widiawati SHMM, disilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Cabang Dinas, yang saya hormati Rekan Struktural Kasubag TU beserta Kasih Pelayanan, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili rekan-rekan staf cabang dinas. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya pagi ini kita masih diberi kesehatan, sehingga pagi ini kita masih bertemu dan bersilaturahim melalui virtual dalam kegiatan rapat mingguan. Bapak Ibu yang kami hormati, izin menyampaikan beberapa hal yang tentunya perlu Bapak Ibu ketahui. Namun sebelum beranjak pada kegiatan yang ada di seksi pengawasan,
terlebih dahulu akan kami sampaikan kehadiran untuk apel dan rapat mingguan pada hari Selasa tanggal 4 Januari Selasa minggu lalu. Sebagai berikut, untuk SMA Negeri Karawang alhamdulillah 100%, untuk SMK juga alhamdulillah 100%, untuk SMA swasta dari jumlah keseluruhan 19 yang hadir hanya 11 sekolah, dan juga SMKS dari 97 hanya 9 orang yang hadir. Untuk SLB alhamdulillah keseluruhan jumlah 4 sekolah yang hadir, kepala sekolah 4 orang. Selanjutnya untuk Subang, untuk SMA Negeri total 21 sekolah yang hadir 18 orang kepala sekolah. Dan juga untuk SMK Negeri total 16 sekolah yang hadir 15 kepala sekolah. Selanjutnya untuk SMA swasta dari 30 sekolah yang hadir 11 orang. Dan juga untuk SMKS dari 94 sekolah yang hadir hanya 2 orang. Sedangkan untuk SLB jumlah keseluruhan 10 sekolah yang hadir 10 orang. Berikutnya terakhir untuk Purwakarta, SMA Negeri alhamdulillah 100%, dan juga untuk SMK Negeri 100%, akan tetapi untuk SMA swasta dari jumlah total 12 sekolah yang hadir hanya 3 orang, dan juga untuk SMK swasta dari 44 yang hadir hanya 11 kepala sekolah. Terakhir SLB jumlah sekolah 6 yang hadir hanya 4 orang. Selanjutnya berkaitan dengan surat pemberitahuan perihal penilaian prestasi kerja kepala sekolah atau PPKKS, SMA, SMK, dan SLB, swasta pada tanggal Januari, 6 Januari, dan SP pengawas telah kami sampaikan pada hari Minggu, di mana pelaksanaan PPKS SMA akan dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu pada tanggal 13, sedangkan untuk SMK sudah diterbitkan pada tanggal hari ini, tadi pagi, akan dimulai pada tanggal 17 Januari. Kenapa antara SMA dan SMK pelaksanaan tidak sama? Dikarenakan SMK sedang fokus pada proposal untuk permohonan rekomendasi usulan SMK PK. Kedua, khusus untuk Kabupaten Karawang, mulai minggu ini kami tidak menerbitkan laporan penyelenggaraan PTMT terbatas, akan tetapi dikarenakan di semester genap tanggal 10 ini berdasarkan kepada vaksinasi lansia di kebijakan masing-masing kabupaten. Untuk berikutnya, khusus untuk SMK, bagi satuan pendidikan yang akan mengajukan permohonan usulan SMK PK, kami tunggu proposalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari, yang selanjutnya proposal akan direview oleh pengawas pembina, untuk selanjutnya akan kami tindak lanjuti dengan dibuatkan rekomendasi. Berikutnya perihal RKAS, agar satuan pendidikan masing-masing menyusun RKAS tahun 2022 oleh tim yang terintegrasi dengan BOS, BOPD, dan BPMU. Sedangkan laporan harian mohon untuk setiap harinya disampaikan khusus di grup laporan harian. Sedangkan untuk pengawas, kami mohon masing-masing menyusun rencana kegiatan mingguan untuk 1 minggu ke depan. Optimalkan petugas di masing-masing sekretariat untuk membantu TU merekapnya. Sedangkan untuk Ketua MKPS SMA dan SMK agar menyusun agenda pembinaan sekolah per pengawas, pembina atau gabungan binaan beberapa pengawas per kabupaten dengan materi mutu akses tata kelola dengan melibatkan semua unsur di KCD melalui Zoom.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami persilakan kepada Kasubag TU Cabang Dinas. Barangkali ada yang akan disampaikan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin KCD, Bapak Pengawas, Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, SLB, Secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Mohon maaf dalam kesempatan ini saya tidak bisa melihatkan fisik saya karena saya sedang tugas ke Bogor, ke SMK 1, mewakili Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Ya, saya hormati rekan-rekan struktural dan staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu hadirin peserta apel mingguan tanggal 11 Januari 2022. Perlu kami sampaikan pada saat ini yang pertama, alhamdulillah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 sudah mempunyai kantor tetap yang representatif di Jalan KK Singawinata nomor 57. Dan alhamdulillah juga hari Senin tanggal 3 sudah diresmikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dan mohon doa dan dukungannya, semoga kami bisa bekerja lebih baik, bisa melayani secara maksimal dan optimal kepada Bapak Ibu semua, khususnya Satuan Pendidikan pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan dan informasikan bahwa kami telah menginformasikan tentang link pelaporan tentang penahanan ijazah. Link ini sudah kami informasikan ke Satuan Pendidikan melalui operator kami, dan ini akan bisa menjadi informasi Bapak Ibu yang berkaitan dengan tentang laporan penahanan ijazah di baik Satuan Pendidikan, khususnya di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang kedua, kami juga telah memberikan laporan keuangan kemarin akhir tahun 2021, yang mana alhamdulillah pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, khususnya di kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 dan Satuan Pendidikan Wilayah 4, hasil pemeriksaan sampai saat ini dan Inspektorat 2021 tidak ada diketemukan atau temuan khusus ataupun pengembalian uang secara keseluruhan. Hanya intinya Bapak Ibu Satuan Pendidikan maupun Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 harus hati-hati dalam penggunaan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intinya seperti itu. Dan mohon juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah selalu mengingatkan kepada staf pengelolaan keuangan khususnya dalam penggunaan anggaran baik BOS, BPMU maupun BOPD. Karena apa? Agar dalam penggunaan kali ini tahun 2022 ini secara tertib baik administrasi maupun pelaporannya. Dalam arti kata tertib ini harus menampakkan fisik laporan per bulan maupun per triwulan maupun per semester. Ini laporan yang harus disampaikan ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Kenapa misalkan sekarang Cabang Dinas Pendidikan dibilang Cabang Dinas Wilayah 4? Karena sudah jelas di dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 19 tahun 2020 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan tata naskah hibah, rencana kegiatan, dan anggaran sekolah
yang bersumber dari pemerintah mulai saat diundangkan peraturan gubernur ini telah dilaksanakan melalui cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Untuk itu, kepada para kepala sekolah memberikan perhatiannya dan pengawasannya terhadap stafnya agar selalu mentaati, mengikuti aturan, melaksanakan pelaporan sesuai dan tepat waktu. Yang selanjutnya, di dalam pengolahan BOS. Di dalam pengolahan BOS ini ada RPD, rencana penggunaan dana. Sebelum mencairkan, mereka harus melaporkan bulanan dan laporan semester. Ini yang harus dipenuhi dan ditaati. Untuk kedepannya agar para kepala sekolah selalu mengingatkan kepada bendahara dan operatornya untuk selalu mempersiapkan draft RPD ataupun laporan pencairan laporan bulanan dan laporan semester. Selanjutnya, untuk BOPD 2022, pembelanjaan yang melebihi dari 50 juta harus menggunakan LS. Harus menggunakan LS. Sudah jelas ini diatur di dalam Peraturan Presiden nomor 16 2018 dan perubahannya Perpres nomor 3 tahun 2021 kalau tidak salah. Jadi itu sebagai acuannya. Dan juga pencairan BOPD ini yang non PNS tidak wajib cair tiap bulan secara berjenjang tiap bulan, tapi menyesuaikan kebutuhan. Yang selanjutnya, kepala sekolah agar juga memberikan laporan kinerjanya mulai tahun 2022 ini ke cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Dan yang selanjutnya, pada Bapak Ibu kepala sekolah juga kami sampaikan untuk pasca seleksi P3K ini agar setiap kepala sekolah tidak mengambil keputusan dulu dengan cara mengambil ataupun mengangkat guru secara personal ataupun kebutuhan, melainkan mengambil yang ada menggunakan guru yang produktif. Dan kami insya Allah mulai minggu ini ataupun minggu depan akan melaksanakan verval non-PNS ke satuan pendidikan di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Dan juga perlu Bapak Ibu ketahui, untuk kehadiran dan disiplin pengisian KIMOP, tolong Bapak Ibu jangan lupa dalam tugas kemanapun juga selalu KIMOP-nya ini disesuaikan dengan tugas dan tempat agar Bapak Ibu dimanapun tempat yang sudah sebelumnya disesuaikan waktunya, misalkan jam 7.30 sampai jam 7.30, Bapak Ibu ngesetnya itu sebelum jam 7 kemana Bapak Ibu tugas. Nah, di sana nanti baru bisa sistem berjalan. Dan selanjutnya untuk peer review agar memperhatikan dalam penilaian, karena penilaian ini akan juga merubah ataupun meningkatkan kinerja Bapak Ibu di satuan pendidikan khususnya. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan mohon juga dalam kesempatan ini kami di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4
terus memberikan pelayanan dan merubah tantangan yang kurang optimal agar kedepannya kami bisa bekerja dengan baik dan lebih bisa diharapkan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan saat ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan satu lagi kepada bendahara yang sudah membuat yang telah membuat usulannya, itu juga disesuaikan dengan usulan ajuan. Jangan misalkan merubah daripada meloncat anggaran kegiatan. Misalkan Bapak Ibu memberikan belanja jasa, tapi tiba-tiba Bapak Ibu pengen belanja modal. Ini tidak bisa direalisasikan gitu. Jadi intinya seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan kepada Ibu Pelayanan, barangkali dalam hal ini ada yang akan disampaikan. Hal-hal yang perlu hingga kepada Bu Kasim, kami persilakan. Ya Bu, makasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas, yang kami hormati rekan-rekan struktural dan Bapak Ibu pengawas serta Bapak Ibu kepala sekolah dan staf KCD. Mohon maaf lagi di jalan juga menuju ke Subang. Saya ingin menyampaikan sedikit mengenai PTM. Kalau PTM untuk sekarang ini tetap mengacu kepada SKB 4 Menteri, di mana dalam SKB 4 Menteri untuk syarat PTM 100% itu adalah vaksin GTK sudah lebih dari 80% dan vaksin lansia dosis kedua sudah di atas 50%. Nah, untuk wilayah Subang, Purwakarta, dan Karawang untuk sementara masih menerapkan PTM terbatas 50%, di mana PTM terbatas 50% ini diorientasikan untuk kelas 12. Kenapa masih menerapkan PTM 50%? Yang seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa vaksin lansia dosis kedua di 3 wilayah kabupaten ini belum mencapai 50%. Ya mungkin hari ini atau minggu ini sedang ada peningkatan lagi. Nanti kami akan berkoordinasi terus dengan Dinkes Purwakarta, Subang, dan Karawang. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Kemudian sebentar lagi Bapak dan Ibu, kita akan menghadapi pesta PPDB ya. Maka dari itu sekolah untuk menyiapkan kuota PPDB-nya seperti apa. Itu dipersiapkan dari sekarang, silakan didiskusikan antara Bapak dan Ibu dengan guru-guru yang lain. Kemudian Bapak dan Ibu, di era pandemi ini, coba untuk pembelajaran itu berbasis project ya, dalam rangka biar anak-anak itu nggak bosan aja sih Bapak Ibu. Jadi lebih enak tuh studi kasus atau proyek agar tidak monoton lah ya pembelajarannya seperti itu ya Bapak. Kemudian jangan lupa juga Bapak dan Ibu, sesuai dengan SKB 4 Menteri, bahwa di sekolah sekarang harus ada scan peduli lindungi. Jadi setiap tamu atau guru atau siswa yang akan memasuki sekolah tentunya harus scan peduli lindungi. Dan tentunya jangan lupa Bapak Ibu untuk SOP penanganan, pengaduan dan segala sesuatunya dan Satgas Covid sekolah itu harus tetap diadakan, dan tentunya untuk Satgas Covid sekolah untuk terus meningkatkan kinerjanya agar penyebaran COVID di wilayah atau di wilayah sekolah
Bapak dan Ibu bisa terdeteksi dengan dini ya. Kemudian satu lagi untuk Kabupaten Subang, Purwakarta dan Karawang, sebentar lagi mungkin kita akan melaksanakan orientasi dan KMD kepramukaan. Untuk itu kami memohon bantuan dari MKKS, SMK dan SMK untuk segera melaporkan ke KCD apabila sudah melaksanakan koordinasi dengan Kuarcap Kabupaten, terutama dengan Pusdiklat Kabupaten, karena kami memerlukan surat penawaran ke sekolah yang tulisannya itu ke KCD mengenai kegiatan orientasi dan KMD di sekolah Bapak dan Ibu. Itu saja barangkali edukasi pengawasan dan KCD yang bisa saya sampaikan. Kita tunggu sekitar waktu tenaga dan pikirannya telah hadir di acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, setelah apa yang disampaikan oleh Kasubag TU dan Kasih Pelayanan, kami persilahkan kepada Bapak Kepala Cabang Dinas, barangkali ada tambahan berkaitan dengan kebijakan yang ada di Cabang Dinas Wilayah 4. Mangga, kami persilahkan Pak KCD. Lanjut aja Bu, saya masuk kalau sinyal udah bagus ya. Siap, mangga Pak. Bapak Ibu, setelah apa yang kami sampaikan, barangkali ada tambahan atau pengumuman dari para pengawas SMA, SMK, dan SLB, terutama Pak Ajim selaku sekretaris PPMPD, barangkali ada yang disampaikan, kami persilahkan. Cekap Bu, miringan weh lah sementawis. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti apa yang saya sampaikan tadi, kami tunggu usulan permohonan rekomendasi untuk SMKPK di tanggal 13 atau dari sekarang juga bisa disampaikan ke seksi pengawasan. Untuk selanjutnya nanti tanggal 13 yang langsung kita buat rekomendasinya dan bisa langsung Bapak Ibu ambil dari cabang dinas. Untuk selanjutnya juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan hal-hal kaitannya dengan pembelajaran, kami persilakan. Dalam hal ini, kalau seandainya ada yang bisa kami jawab, akan tetapi kaitannya dengan kebijakan nanti Bapak KCD lah yang akan menjawab. Mangga kami persilakan kepada Bapak Ibu. Ya Bu, saya sebentar Bu. Siap, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, Ibu Kasih Pengawasan dan Ibu Kasih Pelayanan, serta Bapak Kasubag, seluruh peserta apel pagi pada hari ini yang berbahagia. Ini saya sedikit melaporkan sesuai dengan surat perintah dari Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 untuk berkoordinasi dengan Satgas pihak kabupaten oleh Ibu Kasih, tapi tadi nampaknya tidak saat kurang mendengar. Jadi yang pengurus MKKS baik SMK maupun SMA yang didampingi oleh Ibu Kasih Pelayanan menghadap kepada Pemda yang diterima oleh Bapak Sekda terkait dengan apa yang diharapkan dalam surat itu untuk berkoordinasi tentang pelaksanaan PTM di semester kedua ini. Memang hampir sama seperti tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Kasih Pelayanan, bahwa Kabupaten Purwakarta berdasarkan penjelasan dari Bapak Sekda, kita sudah memasuki level 1. Tapi untuk sementara pelaksanaan PTM 100% mungkin belum bisa pada bulan Januari ini, kita masih tetap 50%. Kecuali untuk kelas 12. Kelas 12 100%, tetapi pelaksanaan di kelasnya tetap 50%. Untuk kelas 12.
Kemudian untuk pelaksanaan 100% berdasarkan penjelasan dari Bapak Sekda selaku tim dari Satgas Kabupaten, itu nanti akan dilaksanakan mulai pada bulan Februari. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, pada saat ini harus tetap kita ketat melaksanakan protokol kesehatan di sekolah, baik bagi pendidik atau tenaga pendidikan maupun untuk para siswa, agar dari persiapan untuk 100% kelas 10, 11, 12 nanti di bulan Februari ini tidak ada hambatan lagi gitu ya untuk pelaksanaan. Kemudian seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Al, Ibu Kasih Pelayanan, bahwa untuk sekolah-sekolah yang baik siswanya, kemudian tendiknya, kemudian ya seluruh personil yang masih belum mencapai 80% minimal, untuk vaksin segera ini untuk bisa ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dari atau penjelasan kemarin dari Bapak Sekda Kabupaten Purwakarta. Itu saja barangkali hasil koordinasi kami ke pihak Pemda hari kemarin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Haji Mamat untuk penyampaian informasinya. Mangga kepada yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kami persilahkan barangkali ditanyakan. Ya, izin Bu Kasih. Siap, mangga Bu. Ya, izin Bu Kasih untuk menanggapi dari Kasih Burise ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, Pak KCD yang saya hormati, Bu Kasih, pengawasan, Bu Rise dan Bu Haja Wiwin, Pak TU dan para kasep dan para pengawas, dan para Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di acara Zoom ini. Saya ingin dari Bu Rise, menanggapi dari Bu Rise masalah tentang orientasi dan KMD ya. Untuk para kepala sekolah. Nah, sehubungan dengan itu, saya sudah insya Allah ya itu besok sudah sampai ke Binawasa untuk masalah konsep program dan segalanya yang nanti akan direalisasikan, dan ini juga sudah koordinasi dengan Pak MKKS, Pak Wandi. Jadi berbagi-bagi tugas, kasihan Pak Wandi MKKS banyak tugasnya. Jadi saya inisiatif untuk mengambil alih sehubungan dengan kemarin saya setelah kemah di acara KMD di Majalaya, saya ketemu beliau ya dengan Binawasa, Pak Suhaja, dan ngobrol-ngobrol masalah ini. Ternyata nyambung dengan MKKS yang diundang ke Bogor. Alhamdulillah sudah sinkron, dan insya Allah sudah besok sudah sampai ke Binawasa untuk anggaran atau sebagai estimasi kita yang nanti akan diberikan ke Pak KCD. Karena beliau merencanakan gitu ya di bulan Januari ini harus melaksanakan orientasi ke semua KS, dan di bulan Maret rencananya KMD untuk para pembina di jajaran sekolah. Begitu mungkin Bu Kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Konsul, izin menanggapi Ibu Kasih. Mangga. Bu Desum luar biasa, keren sekali, mantap Bu Desum, matur nuwun. Ya memang rencananya memang Januari ini semua akan melaksanakan orientasi untuk para kepala sekolah SMA, SMK, SLB. Dan insya bulan Maret akan dilaksanakan KMD ya. Bu Desum, matur nuwun Bu Desum.
kami menunggu laporan-laporannya dan tentunya surat penawaran dari Pusdiklat Warcab Karawang. Ya, Ibu teh Karawang, Bu ya? Karawang, nggak banyak Karawang, Bu. Purwakarta cuma 3, jadi Karawang. Siap. Nah, bernuhun Bu Desum ya, tentunya nanti kami meminta surat dari Pusdiklat Warcab Karawang ya, Ibu ya. Atur nuhun Bu, sama Bu, untuk juga rencana di Januari untuk orientasi dan KMD-nya di Maret. Atur nuhun Bu Desum. Ya, sami-sami Ibu. Terima kasih Bu Desum, Bu Kasih pelayanan. Mudah-mudahan sukses untuk semuanya. Mangga kepada Bapak Ibu yang lainnya, barangkali ada yang ditanyakan atau mangga Pak Dokter, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak KCD, Ibu Kasih semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini. Ada pertanyaannya Bu, ini terkait dengan P3K Bu. Tadi disampaikan oleh Kasubag TU bahwa sekolah tidak mengambil dulu inisiatif untuk menerima guru. Sisi yang lain bagi teman-teman guru yang mungkin saat ini dia sudah tahu tidak diterima di P3K, kemudian ada guru baru yang masuk, yang satu mata pelajarannya sama ya, apakah bisa dia mencari sekolah yang sekolah itu kehilangan gurunya ataupun sekolah itu sesuai dengan mata pelajaran yang memang dibutuhkan di situ yang terdekat. Karena ada beberapa guru yang menyampaikan, Pak, saya di SMK, di SMA Jatisari kebetulan tidak diterima di P3K. Nah, guru di SMK di situ ternyata diterima di sekolah yang lain. Berarti pada posisi kosong. Bisa nggak langsung guru bersangkutan langsung masuk ke situ dalam arti menitip ataupun daftar ke situ untuk menjadi guru di sekolah yang memang gurunya sudah diterima di sekolah yang lain. Itu aja Pak, Ibu, barangkali yang mungkin bisa ada klarifikasi ya. Terima kasih. Siap, mangga. Terima kasih Pak Dokter. Kami persilakan kepada Pak Kasubag untuk menjawabnya atau barangkali ada solusi lain, kami persilakan. Ya, Pak, mohon maaf, kan tadi juga kami mulai minggu ini atau minggu depan akan memperval non-PNS. Itu yang pertama. Yang kedua, kami nanti juga dari cabang dinas akan memetakan hasil seleksi P3K yang sudah masuk, walaupun sudah ada SK-nya nanti. Yang ketiga, memang dalam nanti setelah ini kita ngelihat posisi yang tadi Bapak sampaikan juga, di mana misalkan yang belum, misalkan yang tidak mendapatkan jam mengajar atau jam mengajar, ataupun yang tidak linier, ini otomatis dalam nanti P3K akan mungkin tergeser. Dan apabila di dalam nanti sekolah lain masih membutuhkan yang sesuai dengan linier, maka ini juga akan kami sesuaikan yang tadinya belum terangkat dari P3K, maka ini juga akan kami mudah-mudahan kami juga bisa memetakan ataupun memenuhi kebutuhan yang sekolah kekurangan yang daripada linier. Mungkin itu Bapak untuk sementara. Siap. Terima kasih Pak. Artinya kita menunggu aja dulu ya Pak ya. Iya Pak, tunggu hasil perpal kami nanti di minggu ini ataupun minggu depan kita perpal non PNS. Terima kasih Pak. Atur nuhun Pak Rizky, atur nuhun. Siap. Siap, terima kasih Pak Kasubag, Pak Dokter. Selanjutnya Pak Rokli yang sudah raisen, mangga dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak KCD, Ibu Kasih Pengawasan, Ibu Kasih Pelayanan. Saya masih nyambung dengan pertanyaan tadi Pak Dokter, kemudian juga statement dari Pak Kasubag berkaitan dengan P3K ini. Jadi di SMK Negeri 1 Rawamerta itu ada guru non-PNS yang lulus P3K dia keluar, ada yang P3K dia standby di SMK Rawamerta.
juga ada guru yang lulus PNS karena dia mengambil bukan guru lah gitu. Jadi pertanyaan mereka itu bagaimana kepastian kita ini? Karena dari BOPD mereka kan tidak boleh dicantumkan, tidak boleh dimasukkan ke dalam anggaran BOPD. Yang mereka pertanyakan barangkali kepastian mengenai finansialnya gitu, finansialnya. Kemudian yang lain, kalau memang ada guru yang dia lulus PNS terus kemudian kita katakan bahwa oh Bapak sudah tidak bisa dimasukkan di sini, berarti Bapak sudah keluar dari sini. Mungkin ini juga kepastian seperti itu yang mereka tunggu. Kemudian yang kedua, juga ada di kita non PNS itu yang menjadi wakil kepala sekolah. Nah, biasanya kan dapat dari BOPD dia tunjangannya. Sementara kan tidak boleh dimasukkan. Dan dia lulus P3K. Ini mohon arahan dan petunjuk. Saya kira demikian barangkali yang bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kepada Pak Kasubag kami persilakan untuk menjawab. Baik Pak. Intinya gini. Kalau masih terdaftar di BOPD, maka itu akan dibayarkan oleh BOPD. Sebelum nanti di bulan Februari atau Maret gaji turun secara langsung melalui pusat ke provinsi dibayarkan. Tapi nanti apabila di dalam nanti nilai gajinya ataupun yang dibayarkannya kelebihan, maka akan yang bersangkutan memulangkan. Kalau kurang nanti akan dirapel. Itu yang dalam proses penggajian Pak, dalam proses pembayaran di BOPD maupun nanti penggajiannya. Jadi intinya seperti itu Pak. Untuk sementara ini makanya saya bilang nanti kami juga akan memverify, melihat secara langsung dari kondisi real administrasi dari masing-masing satuan pendidikan. Makanya tolong juga kami bantuan daripada Bapak Ibu Kepala Sekolah, tolong sampaikan data real yang ada, mana yang diangkat di P3, mana yang diangkat oleh ASN di tahun 2021 dan SK-nya ini nanti per Januari 2022. Jadi tolong nanti sampaikan kepada kami mulai minggu ini ataupun minggu depan, kami akan memperval non PNS. Mungkin itu ya Bapak yang kami sampaikan. Kurangnya nanti BPP juga akan menyampaikan mengenai proses penggajian ataupun pembayaran honor melalui BOPD dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kasubag. Mudah-mudahan Pak Rosli bisa dipahami dan juga oleh Bapak Ibu kaitannya dengan P3K. Selanjutnya, mangga barangkali ada yang mau ditanyakan kembali. Kami persilakan. Punten izin nambah. Siap, mangga. Bu Kasih dulu, mangga Bu Kasih. Mangga Bu Kasih. Bapak Ibu mohon izin mengingatkan pagi ini Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK ya, SMK negeri dan swasta pagi ini sedang diadakan launching kurikulum bisnis berbasis digital yang surat undangannya sudah kami share melalui MKKS, tetapi belum ada link YouTube dan Zoom-nya. Kami akan segera men-share karena acara launching kurikulum berbasis digital ini dihadiri langsung oleh Pak Gubernur. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK untuk menghadirkan guru dan siswanya untuk bisa menyaksikan secara virtual melalui link YouTube. Link YouTube akan segera kami share melalui MKKS. Atau nuhun Bu Kasih saja. Ya, siap. Terima kasih, ya, Bu Kasih. Ya. Mangga kepada Bu Ratna, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, ya, dan yang Ibu para Kasih Pelayanan dan Pengawasan dan Pak Kasubag, juga para pengawas yang saya hormati dan juga rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih. Di sini mungkin saya di luar ini yang pertama yaitu mengenai Kamob, Bu, ya. Kamob itu kan saya sebagai atasan, misalnya kalau bawahan
ya Bu. Saya sebagai atasan saya mungkin mengenai kamu Bu. Saya sebagai atasan mungkin kalau bawahan mau misalnya mengabsenkan karena sesuatu hal itu selalu diabsenkan. Akan tetapi apabila saya kemarin sudah 2 kali saya itu udah ke Pak Dida, alhamdulillah pas masuk itu diabsenkan, pas pulang saya sudah ini minta diabsenkan, akan tetapi mungkin Pak Dida sibuk atau bagaimana tidak diabsenkan, udah 2 kali waktu minggu-minggu kemarin ya itu bagaimana Pak? Apakah ada yang lain lagi? Masa saya harus ke Pak Haji langsung gitu ya? Jadi mungkin di sini saya minta harus bagaimana gitu supaya saya juga bisa diabsenkan, karena saya selalu kalau misalnya mau mengabsen itu selalu dilihat apakah semua sudah terabsen atau tidak, karena itu kan menyangkut kepada semuanya gitu ya. Tapi kalau pas kepala sekolah sendiri itu bagaimana gitu ya. Terus itu yang kedua mengenai tadi KMD ya, mengenai KMD itu apakah harus merapat ke Kwarcap atau bagaimana Bu ya, nanti itu teknik-tekniknya bagaimana, karena memang di Kabupaten Subang terutama kepala SLB juga memang semua belum KMD ya, tapi mungkin ada 1-2 tapi hampir KMD. Mungkin di sini nanti bagaimana ininya mungkin bisa dengan Ibu Rise nanti harus bagaimana saya merapat kepada Kwarcapnya, dan apakah ini nanti KMD-nya itu di gratis atau bagaimana ya, saya belum begitu paham. Terus yang selanjutnya itu mengenai P3K Bu, yang sudah ada P3K yang 2 orang di sini di SLB Negeri Subang, apakah itu tetap NCR-nya itu bagaimana? Apakah tetap ada di gaji NCR itu atau bagaimana? Nanti kapan mau dikeluarkan mungkin atau bagaimana? Karena mereka juga masih ada di sini dan mengajar, belum karena dua-duanya itu ada yang di Indramayu dan di Tasik kalau nggak salah. Jadi itu apakah nanti kapan gitu akan dikeluarkan, dan juga mereka sekarang itu masih tetap mengajar itu. Dan yang selanjutnya mungkin vaksin. Ini vaksin Bu, mengenai vaksin yang 6-11 tahun di sini kebetulan apakah laporan tetap kepada Pokja itu, karena SLB kan ada yang SD-nya ya Bu ya, unik sekali SLB itu SD, SMP dan SMA gitu. Terus laporan karena hari ini kami akan mengadakan vaksin yang pertama dengan bekerja sama dengan Polres Subang. Alhamdulillah mereka merespon, dan juga mereka hari ini mungkin jam 10-an kami mulai pelaksanaan vaksin. Itu laporan mungkin tetap ke Pokja atau ke mana kami harus melaporkan untuk vaksin 6-11 tahun ini. Itu saja mungkin Ibu dan Ibu Kasih yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa tercerna ya pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mangga. Terima kasih Bu Ratna. Untuk pertanyaan pertama kaitannya dengan absensi kehadiran atau KIMOP yang dalam hal ini sesuai dengan ranah adalah sebagai pengelola atau fasilitator cabang dinas, kami persilakan kepada Pak Dida untuk bisa menjawab. Barangkali Pak Dida, Mangga. Pak Dida hadir di room Zoom nggak, Pak Dida? Mangga Ibu, betul nuhun. Hadir Bu, hadir Bu. Mohon izin Bu Kasih Pak KCD. Untuk absen, memang kalau tidak bisa absen atau berhalangan absen itu diabsenkan
Sinyalnya jelek Pak Dida. Untuk kepala sekolah ya, ini khusus untuk kepala sekolah. Pak Dida, sinyalnya kurang bagus. Kalau misalnya ada laporan ke saya selaku fasilitator, pastikan kan. Halo, ya Bu? Halo, udah jelas Bu? Ya, jelas. Halo, tes. Ada Bu ya? Ada. Oke, siap. Untuk yang Bu Sri Bu Ratna, ya. Itu periode kapan Bu? Kalau yang di Januari, itu saya cek, udah saya absenkan semuanya. Di sini tidak ada untuk yang Ibu untuk TAP Bu ya, keterlambatan. Itu bisa dilihat di sini. Saya sudah share screen. Ini tidak ada. Yang Desember sudah ya Pak ya, yang Desember. Hari ini aja. Nah, hari ini aja kan memang belum absen ya, nanti sore. Ketika nanti sore absen, maka di sini juga cek di sini di HP Ibu juga bisa terlihat kosong. Ya. Kan? Artinya sudah saya absenkan. Nah, di sini hanya tinggal yang tanggal 11 yang hari ini, Bu. Karena hari ini memang belum absen, jadi masih muncul TAP-nya. Ketika nanti Ibu udah absen pulang, pasti di sini akan hilang. Ya mungkin Pak Dida pada waktu itu mungkin malam ya diabsenkannya sama Pak Dida. Ya mohon maaf karena pada waktu itu saya merasa ini aduh belum absen gitu, mungkin pas diinikan ke Pak Dida mungkin malam ya Pak ya waktu itu diabsenkannya gitu. Ya, jadi sini sampai jam 6 di sini ada nih jam 18.00 ya. Nah, ada. Ya saya khawatir saja. Mungkin saya tidak melihat, punten. Dan mungkin dilihatnya di ini aja Bu, dilihatnya di laporan presesi, diceknya di sana. Ya ada, udah. Ya, terima kasih Pak Dida. Punten ngawagel kalau Pak Dida ini sibuk, ke siapa lagi gitu kalau nggak ke Pak Dida gitu, maksud saya begitu gitu. Kalau waktu itu malam mungkin itunya diabsenkannya. Saya khawatir seperti halnya bawahan saya mengkhawatirkan juga kadang-kadang diabsenkan. Ya. Hatur nuhun Pak Dida. Ini aja Bu, punten saya meneruskan Dida, tolong setiap operator sekolah dipanggil ke cabang dinas, dikasih istilahnya dikasih password ataupun buat masing-masing absen. Jadi jangan maksudnya nanti kembali lagi ke kita begitu. Jadi nanti kita mah tinggal mengeprop aja sesuai dengan ajuan daripada sekolah biar mempermudah daripada setiap sekolah. Terima kasih. Apa? Enggak? Terus panggilnya enggak? Siap. Enggak, Bu. Ya, terima kasih Pak, terima kasih sekali. Ya, jadi saya tidak khawatir. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan kedua dari Bu Hajah Ratna, mangga kami persilakan kepada Kasih Pelayanan berkaitan dengan KMB, Bu Kasih Pelayanan. Iya. Ya Bu, ini tuh sinyal saya apa sinyal di mana? Yang jelek ke saya suaranya nggak jelas. Sinyal. Mangga Bu Kasih, tes coba. Bisa nggak? Suaranya bagus nggak? Bu Kasih, masih hadir? Bu, punten. Ya di Subang. Tujuh awal meser handphone terus akan tenan meser sinyal sih jantan punten ya. Ibu Uci untuk untuk KMD nanti kami terus akan menugaskan MKKS
SMA, SMK, dan tentunya menyertakan SLB untuk berkoordinasi dengan Kuarcap di Kabupaten Subang mengenai pelaksanaan orientasi kepramukaan dan KMD. Dan untuk biayanya itu bisa dari BOS dan BOPD, dan tentunya kami sedang menunggu surat penawaran dari Pusdiklatcap masing-masing Kuarcap yang ditujukan kepada sekolah, tembusan kepada KCD. Nah, kami sedang menunggu itu. Jadi kalau bayar ramen gratis, Bu. Pak Yaki emang ada yang gratis. Bisa. Bu Yaki nggak ada gratis. Dan BOPD, Bu, ya. Gratisnya dari bos ya. Mungkin Bu Kasih menambahkan izin Ibu untuk boleh. Untuk pembiayaan KMD, Ibu, Bapak, itu untuk sekolah swasta bisa dari dana BOS, untuk sekolah negeri bisa dari BOS atau BOPD. Itu ada kodringnya, biaya diklat, diklat itu ada, Bu, karena kan penyelenggara KMD itu resmi ya, Bu, ya, dari apa tadi yang Ibu sampaikan itu kan Badan Diklat ya, Bu. Jadi kita bisa mengeluarkan anggaran dana BOS atau dana dari dana BOPD, itu kodringnya ada, Bu. Biaya kodringnya ada, biaya diklat, Bu. Iya. Mungkin Terima aja, kasih. Bu. Ya. Bu. Terima kasih. Nah, itu Bu Uci udah dijelasin ya sama Bu Lena ya. Maaf, saya Ratna Suciati, suka disebut Uci, jadi Bu Rise Uci nyebutnya. Ya. Satu lagi vaksin. Itu nanti kita lagi nunggu surat penawaran dari Kuarcap, Bu, ya, dari Pusdiklatcapnya ya, Bu, ya. Ya, iya. Ya, terima kasih. Nuhun, Bu Erna. Jadi jelas sekarang, sudah jelas ya. Terima kasih. Ya. Ya, pertanyaan berikutnya masih dari Bu Uci. Kami persilakan kepada Pak Kasubag. Tadi Ibu nelpon ya, saya tidak harus kepanggil ya. Pak Kasubag, punten. Masih pertanyaan dari Bu Uci berkaitan dengan P3K. Barangkali Bapak bisa menjawab. Halo Bu, yang gimana ya? Yang tadi Bu Uci sampaikan, saya juga kurang jelas karena tadi sinyalnya lep-lep. Iya, sama. Di saya juga kan di jalan nih, udah nyampe di Bogor tapi kurang bagus. Jadi inti gini, kalau misalkan P3K, kembali lagi yang P3K yang diangkat maupun yang belum, ataupun yang diangkat ASN, yang tadi saya sampaikan, yang pertama kami minggu ini ataupun minggu depan akan melaksanakan verbal non-PNS. Itu yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan dari non-PNS guru, khususnya yang baik yang linear maupun yang tidak linear. Yang kedua, untuk proses pembayaran ini masih berlanjut di BOPD sampai ditetapkannya ataupun dikeluarkannya SK dan gaji yang nanti sampai ke cabang dinas, baru nanti kami akan intinya merealisasikan sesuai dengan nanti yang ada di dalam SK P3K tersebut. Kalau yang masuk ASN udah jelas otomatis, intinya udah pasti ada gaji CPNS yang 80%. Jadi kalau masih itu belum kebayar dan masih ada di BOPD pembayarannya, mangga silahkan sampai nanti P3 ataupun yang bersangkutan itu menempatkan SK dan dapat gaji itu ataupun honor yang nanti disampaikan oleh SK itu kelihatan nilainya. Jadi intinya kayak begitu. Kalaupun yang misalkan kepada sekolah yang tadi saya sampaikan tidak boleh merekrut guru, intinya merekrut guru baru, tidak boleh mengangkat guru baru dulu, gitu. Tidak boleh merekrut guru baru, gitu. Yang ada dimaksimalkan aja dulu yang ada. Jadi intinya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Subag. Yang dalam hal ini mudah-mudahan Bu Uci bisa
Iya, terima kasih Bu, karena ini memang menanyakan gitu semua itu pada P3K menanyakan bagaimana katanya Bu. Kami kalau sekarang ini sudah jelas. Terima kasih Pak Kasubag. Kami bisa menjawab kepada mereka gitu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ya. Pertanyaan terakhir masih dari Bu Uci berkaitan dengan vaksinasi yang notabene Bu Uci status di Subang ya Bu ya. Ya. Untuk saat ini, karena kami dibagi tugas oleh Pak pimpinan kami, sehingga dalam hal ini untuk sementara, karena Pak KCD juga belum bisa komentar, maka dalam hal ini untuk sementara, selaku koordinator wilayah penanggung jawab Subang, itu bisa disampaikan ke Pak Kasubag dulu, Bu Uci, untuk sementara kaitannya atau bisa melalui MKKS Bu, baik yang SMK ataupun SMA. Ya ke grup ya, grup Pokja Subang mungkin ya Bu. Ya. Iya, mangga. Atau yang Pokja KCD juga bisa Pak Bu. Ya. Karena baru hari ini gitu kami nanti memvideo dan memotonya, nanti memotretnya nanti diserahkan ke itu, mungkin dilaporkannya ke KCD Pokja KCD saja ya Bu ya. Iya, supaya diketahui juga Bu dengan yang lainnya. Mangga terima kasih Bu, terima kasih. Siap, mangga atur nuhun. Selanjutnya sudah present Bu Haja Eti. Mangga kami persilahkan. Bu Haja Eti, udah raisen? Kami persilahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau ke Pak Sugiar. Ya nih, Pas Bu saya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kedengaran nggak Bu suaranya? Jelas Bu, Bu Dokter. Jelas ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas, Bu Kasih, Bu Haja Wiwin, Bu Rise, dengan Pak Subag, serta Bapak Ibu semua yang hadir. Saya hanya ingin ini menambahkan ya, karena ada informasi kemarin dari sekolah, kenapa kita tidak mengisi untuk rapot mutu gitu ya. Ada informasi untuk rapot mutu itu, jadi kita nanti dapat rapot mutunya langsung dari aplikasi yang nanti bulan Maret itu akan ada launching tentang rapot mutu rapot mutu sekolah. Sekarang mengambilnya dari Dapodik ya, dengan survei lingkungan dengan AKM yang kemarin. Jadi tidak usah kita mengisi rapot yang dulu pernah mengisi instrumen 700 instrumen ya. Jadi sekarang sudah nanti akan ada rapot mutu pendidikan namanya. Jadi nanti akan ngambilnya dari Dapodik. Jadi Bapak Ibu semua tolong untuk Bapak Ibu kepala sekolah diinformasikan atau dikontrol tentang pengisian Dapodik yang update. Karena itu sangat mempengaruhi dengan penilaian rapot mutu pendidikan sekolah Bapak dan Ibu. Selain itu juga untuk isi pena, jadi itu harus update terus. Jadi apapun yang ada perubahannya sekarang dari 8 SNP, tolong diinformasikan kepada operator-operator sekolahnya. Itu juga informasi ini juga buat bina ya yang mengelola binaannya supaya mereka ikut kontrol ke operator sekolah masing-masing. Itu barangkali Bu Kasih informasinya tambahkan. Ya, siap. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter atas informasi, arahan dan penjelasannya. Berikutnya ke Pak Sugiarto, mangga, yang sudah raisen. Barangkali ada yang ditanyakan atau bertanya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua KCD, Kepala KCD Cabang Dinas Purwakarta, Kasubag, dan tim KCD 4 ya, wilayah 4 yang sekarang tinggalnya di Jalan Kaksinawinata, Purwakarta. Semoga KCD wilayah 4 bisa berjaya, sukses, dan berkembang, mengembangkan sayapnya. Amin. Memang SMK sekarang menjadi sebagai agen perubahan, di mana perubahan ini ya begitu
harus bergegas SMK menunjukkan taring-taringnya sehingga menjadikan SMK menjadi satu sebagai pusat keunggulan. Ini memang semua SMK suka atau tidak suka ya, pasti harus sebagai SMK pusat keunggulan. Dalam hal ini kami selaku kepala SMK swasta bersikeras agar keunggulan itu bisa dicapai. Karena di Purwakarta SMK unggulan ada 4 sekolah, ya, di mana ya perlu namanya bidikan atau arahan dari pengawas dan pihak KCD, ya, agar bisa PK itu bisa dilaksanakan atau dijalankan, terutama di SMA Kebun Raja dengan persiapan yang matang dan baik. Lalu hal yang lainnya yang sangat urgent sekali adalah PPKS. PPKS yang akan digulirkan mungkin tanggal 17 Januari sampai Januari sampai tanggal 28 Januari, di mana ada beberapa instrumen ataupun kuesioner yang diisi. Makanya perlu juga penginformasian yang akurat ataupun yang lebih ditajamkan oleh pihak pengawas agar SMK yang akan mempersiapkan PPKS-nya bisa dilaksanakan dengan baik, ya. Lalu hal yang lainnya berkaitan dengan P3K ini. Ya, mungkin tadi dari pertama SMK PK, bagaimana PK ini bisa semua SMK di Purwakarta, terutama baik negeri dan swasta, bisa mencapai SMK PK. Pertanyaan pertama. Yang kedua, PKS, ya. PKS ini menjadi buah bibir memang, ya. Bahkan kita semua sekolah, ya, swasta akan di PPKSK. Semoga kita bisa melaksanakan dan bisa mempersiapkan instrumen-instrumen ataupun mengisi kuesioner secara otentik, ya. Itu perlu juga arahan pembinaan dari pengawas. Dan terima kasih sudah ada jadwal tentang PPKS-nya. Lalu yang ketiga tadi P3K. P3K menjadi sebuah yang dikatakan menjadi sentral, ya, di hampir semua sekolah, ya. Semua guru di swasta bahkan negeri sudah melaksanakan P3K karena guru itu perlu status. Tapi guru perlu status yang dulu kita bina, yang dulu kita bimbing, bahkan ya secara sembunyi dia melaksanakan P3. Tapi itu masalah karena hasrat dan keinginan, kemauan itu guru tidak mungkin kita bantah dan tidak mungkin kita cegah. Itu sulit sekali karena hasrat, keinginan, dan kemauan sulit dicegah. Makanya yang harus saya lakukan adalah sebuah tindakannya. Jadi yang bisa dicegah adalah tindakannya. Kalau keinginannya, kemauannya, hasrat itu tidak bisa. Karena hasrat itu akan berbeda cara pandangnya. Jadi guru yang sudah statusnya P3K mungkin akan ada pilihan-pilihan ke sekolah yang tujuh terutama negeri. Ya, mungkin saya ingin agar justru yang P3K itu bisa membantu juga di swasta. Ya, lalu apabila di pertanyaan juga nih pada Pak Kasubag, apakah kepala sekolah yang mengikuti P3K dan lulus itu bagaimana, ya? Apakah dia bisa ditempatkan di sekolah tersebut di swasta atau memang harus alih tugas ke sekolah lain? Itu saja barangkali. Semoga ya kegiatan ini ya temu wicara melalui Zoom, melalui seremonial yang dilaksanakan oleh KCD bisa berjalan, ya, meskipun pelaksanaannya masa pandemi dan sesudah pandemi pun tetap bisa berkolaborasi, bekerja sama di bawah naungan KCD sewilayah 4 sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugiarto atas masukan dan supportnya. Berikutnya berkaitan dengan P3K, kami persilakan kepada Pak Kasubag untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Sugiarto. Mangga. Baik, terima kasih Bu Kasti. Siap. Intinya gini, emang semenjak tahun 2021 ini dan sebelumnya memang informasi tentang P3K baru terrealisasi di 2021 ini untuk proses pengangkatan baik itu yang dari sekolah negeri honorer yang sekolah negeri maupun yang di sekolah swasta. Nah, untuk hal ini memang untuk penempatan dan SK ini sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat di kami intinya di cabang dinas ataupun dinas pendidikan hanya nanti memberikan surat penugasan untuk di masing-masing satuan pendidikan. Jadi apabila misalkan nanti untuk di swasta yang liniernya sudah terangkat menjadi P3K, maka untuk swasta enggak persilakan bisa nanti mencari ataupun merekrut pengganti daripada guru-guru honorer yang linier yang ada di swasta tersebut. Jadi intinya seperti itu. Kalau untuk di negeri, intinya tunggu daripada verbal kita non PNS minggu ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pak Jim. Mangga, Pak Jim, yang sudah raisen, barangkali ada yang mau disampaikan. Izin Bu, mau menambahkan Bu. Saheula, mangga Bu Ernala, mangga. Saheula Bapak, mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi Pak Sugiarto ya dari SMK Bakti Praja Purwakarta ya Pak Sugiarto ya. Mangga Pak. Ya, berkaitan dengan SMK PK dan PPKKS untuk sekolah kepala SMK swasta. Pertama untuk program SMK PK, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, hasil juga mungkin teman-teman sudah menonton juga dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Vokasi atau Dirjen Vokasi, bahwa inti dari program SMK PK yang merupakan implementasi dari Impres nomor 9 tahun Impres nomor 9 tahun 2016, bahwa inti dari program SMK PK adalah peningkatan kualitas dan kinerja SMK. Dengan indikator keberhasilannya adalah lulusan SMK mampu terserap di dunia kerja atau berwirausaha. Nah, barangkali itu yang harus menjadi kata kunci kita dalam pelaksanaan ataupun teman-teman yang melaksanakan program SMK PK. Dan saya pikir siapapun ya boleh mengajukan diri untuk menjadi pelaksana program SMK PK. Dan yang dikatakan Pak Sugiarto, memang kita sebagai SMK ya harus semuanya menuju ke sana. Karena tujuan SMK sudah jelas dari dulu adalah bagaimana mempersiapkan lulusannya siap bekerja atau berwirausaha. Kenapa sekarang diluncurkan bantuan pemerintah berupa keuangan program untuk SMK PK? Ini dalam rangka kita menjawab dengan angka dan data tentang data yang dikeluarkan oleh BPS, di mana di sana BPS mengatakan datanya menunjukkan bahwa lulusan SMK adalah penyumbang pengangguran terbanyak. Oleh karena itu pemerintah dengan data tersebut ini harus segera dicarikan sebuah solusi dan juga pemecahan masalahnya. Makanya diturunkanlah bantuan pemerintah berupa program SMK PK. Namun sekali lagi dengan lahirnya Impres nomor 9 tahun 2016 yaitu tentang revitalisasi SMK, kita harus menyadari bahwa memang SMK kita harus kembali kepada jalurnya seperti dulu, bahwa SMK adalah
lulusannya harus mampu terserap di dunia kerja maupun berwirausaha. Itu barangkali Pak Sugiharto. Yang kedua, masalah PPKKS untuk sekolah swasta, kebetulan saya juga pengawas, saya ingin sampaikan bahwa memang beberapa teman-teman di SMK swasta sering bertanya bahwa PPKKS ini apa untungnya dan apa pentingnya bagi kepala SMK swasta. Begini, bahwa PPKKS adalah amanat dari Permendikbud nomor 6 tahun 2018, yang mana bahwa seluruh kepala sekolah, baik negeri maupun swasta, harus dilakukan penilaian prestasi kerja atau penilaian kinerja. Di mana ini adalah bertujuan untuk, pertama adalah yang paling penting sebagai bahan indikator bagi pengawas untuk merancang program-program pengawasan, khususnya adalah pengawasan program pengawasan akademik dan manajerial bagi sekolah binaannya. Dan yang kedua, bagi sekolah swasta yang kepala sekolahnya mendapatkan tunjangan sertifikasi kepala sekolah, itu sangat jelas. Di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, salah satu ketentuan penerima tunjangan profesi itu adalah harus memiliki nilai prestasi kerja. Nah, kalau guru ada nilai PKG, ya kalau kepala sekolah yang menerima sertifikasi, ya wajib memiliki nilai prestasi kinerja kepala sekolah. Nah, itu saya pikir ya pentingnya tentang PPKS. Nah, masalah sosialisasi saya pikir mungkin nanti untuk Purwakarta, karena sudah dilaksanakan sudah didelegasikan oleh KCD kepada seluruh pengawas di kabupaten masing-masing untuk melaksanakan sosialisasi instrumen dan juga sosialisasi pelaksanaan PPKKS kepada seluruh kepala sekolah swasta. Terakhir saya masukkan saja mungkin yang masalah P3K, Pak Sugiharto dan Pak Kasubag begini. Pak Sugiharto, intinya saya enggak kalau kepala sekolah yang diterima P3K itu ditempatkan di sekolah asalnya atau di sekolah swasta. Atau guru yang sudah P3K juga bisa ngajegang lah di sekolah swasta juga dengan sekolah negeri. Begini, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, bahwa aparatur sipil negara adalah pegawai yang melaksanakan pekerjaannya di instansi pemerintah. Dan ASN ini terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan P3K. Kalau melihat dari definisi ASN itu sendiri, ya sebenarnya P3K nggak bisa ditempatkan di swasta atau di instansi luar pemerintah, kalau lihat dari itu. Dan saya lihat juga di PP tentang manajemen P3K juga, ya P3K itu hanya dipekerjakan ya di instansi pemerintah, tidak boleh dipekerjakan di instansi di luar pemerintahan. Barangkali itu. Terus masalah ini juga, ini Pak KCD, mohon juga ini mungkin di kesempatan ini juga banyak keluhan dari beberapa teman. Kondisi lapangan setelah adanya seleksi P3K ini, memang untuk sekolah negeri saat ini banyak dilema, terutama banyak mungkin kepala sekolah berhadapan dengan beberapa guru honorer yang sudah senior, yang sudah lama, yang terpaksa dengan hadirnya P3K, mereka harus mau tidak mau ya mungkin harus memberhentikan yang honor provinsi itu. Sisi lain, saya juga mendengar keluhan dari beberapa kepala SMK swasta. Beberapa kepala sekolah swasta yang memiliki guru-guru potensial yang sudah sertifikasi, ini yang banyak diterima di P3K, sehingga banyak kepala sekolah banyak sekolah swasta yang kondisinya sekarang sampai kehilangan 10-14 guru potensial yang harus pindah ataupun sekarang berada di pindah ke jalur diangkat menjadi P3K. Sementara saya tanya, bisa nggak barter? Kalau ini pindah ke negeri, yang negeri pindah, oh nggak bisa Pak katanya. Akhirnya ini juga dilematis di lapangan. Sisi lain juga banyak mungkin honor negeri yang harus kehilangan kesempatan untuk mengajar. Sisi lain juga ke sekolah swasta juga banyak yang kehilangan tenaga potensialnya. Ini barangkali yang menjadi PR berat di lapangan. Demikian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya ke Bu Hetna barangkali tadi ada yang mau disampaikan. Ya Ibu, punten Ibu izin menambahkan untuk sekolah swasta SMA, SMK, SLB swasta izin menginformasikan untuk Arkas versi 33 kan sudah ada. Sebagian sekolah sudah mengupdate ke Arkas versi 33. Jika sekolah yang sudah mengupdate Arkas versi 33 tetapi BKU tahap 3-nya belum beres sampai bulan Desember, maka jangan takut BKU-nya hilang, harus menginput ulang dari Januari sampai Desember. Bapak Ibu bendaharanya untuk diinformasikan tinggal klik di sebelah kanan itu ada tahun 2021. Tinggal klik itu aja, BKU nggak hilang. Jadi nggak usah teman-teman bendahara di swasta menginput ulang BKU di Arkas versi 3.3. Itu saja Bapak Ibu yang untuk informasi sekolah swasta. Untuk sekolah negeri terkait BOPD izin menginformasikan mungkin lebih lanjut nanti Pak KCD akan mengundang perwakilan dari kepala sekolah negeri untuk hadir di cabang dinas. Secara garis umum tahun 2021 BOPD itu teknik pencairannya melalui TU. Untuk tahun 2022 penghitungan UP itu berbeda dengan tahun 2021, disesuaikan dengan anggaran kas masing-masing sekolah. Kalau kemarin di 2021 itu terjadi selisih SPD. Untuk tahun 2021 menghindari itu kita disesuaikan dengan anggaran kas. Contohnya SMA 1 Purwakarta itu ada codering untuk ATK. Tapi ATK itu hanya ada di anggaran kas misalnya bulan Januari, bulan Maret. Tapi bulan Februari itu SMA 1 Purwakarta mau mengajukan pencairan untuk ATK. Itu tidak bisa ya, karena harus disesuaikan dengan anggaran kas. Penghitungan UP pencairan BOPD pun tahun 2022 disesuaikan dengan anggaran kas sekolah masing-masing. Untuk nanti mengajukan pencairan BOPD, kalau kemarin hanya nota dinas, sekarang ditambah dengan anggaran kas masing-masing sekolah. Jadi tolong diperhatikan sebelum mengajukan pencairan atau Bapak Ibu merealisasikan anggaran BOPD, dicek ulang kembali anggaran kas masing-masing sekolah, terutama untuk anggaran pengajuan non-PNS, karena tahun kemarin pun ada beberapa sekolah yang anggaran non-PNS-nya itu di bulan Desember, tapi pengajuannya harus setiap bulan, sehingga SPD, KCD itu terjadi minus. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada terjadi minus lagi, karena sekarang disesuaikan dengan anggaran kas. Sesuai dengan instruksi Pak KCD di rapat mingguan kemarin, kalaupun ada sekolah yang mengalami ada kebutuhan tapi tidak ada di anggaran kas, mangga sekolah tersebut bisa mencari sekolah yang ada anggaran kasnya di bulan itu dan mengajukan permohonan ke cabang dinas. Mungkin itu saja Bapak Ibu, dan pembelanjaan di atas 50 juta itu sekarang harus LS. Mungkin itu Bu Kasti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hetna atas informasi dan penjelasan yang disampaikan. Kembali kepada P3K. Satu lagi Ibu, lupa. Yang untuk tadi yang P3K, kalau misalkan ada non-PNS yang dia terimbas dari P3K dan masuk ke provinsi, misalkan dia asalnya dari SMA 1 Purwakarta, di SMA 1 Purwakarta terimbas P3K, kemudian dia mendapatkan misal di SMA BBC. Untuk jangan khawatir itu kehilangan, dia pindah ke BBC-nya, dia jadi tidak masuk anggaran provinsi. Itu bisa nanti dikomunikasikan nanti sama Herna, dipindahkan dari NCR yang dari SMA 1 Purwakarta ke SMA Negeri BBC, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hetna. Kembali kepada P3, KCD untuk menyampaikan sesuatu berkaitan dengan apa yang sudah ya, terima kasih rekan-rekan penyelenggara struktural, rekan-rekan pengawas dan kepala sekolah, para staf.
Memang ini tugas P3K ini, saya udah berhari-hari mencari solusi yang secara teknis ya, ini cukup berat ya, sebelum ada solusi yang efektif menyelesaikan P3K. Karena kan kebijakan pemerintah pusat, ini kan P3K ini sektoral, sektor kepegawaian, sektor ASN. Dia tidak menghitung dampaknya terhadap sekolah swasta. Sehingga yang terjadi ya di KCD kan ada di dua sisi. Satu sisi kita juga mengelola ASN, satu sisi kita sudah mengelola sekolah swasta. Ini dua-duanya juga jadi trouble ya. Yang pertama tadi kata Pak Haji benar sampaikan, di sekolah negeri kasarnya saya kudu memberhentikan non PNS, di sekolah swasta para tenaga guru yang hebat-hebatnya pada migrasi ke negeri. Ini kan trouble di dua-duanya gitu ya. Sehingga bagaimana solusinya ya ini nggak bisa diselesaikan di tingkat seperti kita ya. Nanti saya akan undang FKSS provinsi dan nasional untuk coba kita diskusikan, membuat semacam usulan melalui jalur organisasi ke pemerintah pusat ya, agar ada solusi yang terkait dengan kebijakan nasional. Yang jelas kita sekarang cerita fakta dulu ya, fakta kebijakan yang terjadi sekarang. Tadi sekelas disampaikan oleh Pak Ajib sudah benar. Yang pertama bahwa yang namanya P3K adalah bagian dari ASN. Dia ditempatkan sesuai dengan pada saat dia daftar, ngeklik. Sehingga pada saat dari sekolah swasta, misalkan SMA, SMK Trimitra, ya, Pak Iwan aja contohnya, gurunya hebat-hebat lah gitu ya. Sehingga dia punya kualitas yang bagus, lolosnya di P3K. Dia memilihnya ke SMK 1 Kerawang. Maka dia harus masuk ke SMK 1 Kerawang sesuai dengan formasi yang dia pilih. Kalaupun di Trimitranya dia kepala sekolah, tetap dia harus pindah ke SMK 1 Kerawang sebagai guru. Kemudian konsekuensinya adalah guru yang di SMK 1 Kerawang, misalkan guru bahasa Inggris, yang tadinya diampu oleh orang lain, harus diganti oleh guru yang baru tadi. Dia perlu dieureunkeun ke sekolah negeri. Dan di Trimitranya, dia kudu nyari guru baru. Itu yang saya maksud trouble di dua-duanya. Di kita coba mencari solusi yang kira-kira sedikit meringankan. Apalagi kalau rekan-rekan semua sepakat lah, bagaimanapun guru-guru kita kan harus diselamatkan. Jadi wayahna lah, sementara waktu ego kita ditunda dulu, sehingga di sekolah negeri silakan boleh mencari guru, tetapi guru-guru yang tidak lolos di P3K. Dilarang merekrut guru baru, karena bagaimanapun saya menduga guru P3K datang, maka guru non-PNS banyak yang diberhentikan. Sementara ini banyak diberhentikan, kita malah mengangkat guru baru, asal enak kedengarannya gitu ya. Sehingga kalau yang negeri kita larang untuk merekrut guru baru. Silakan mencari guru yang di sekolah negeri lain yang diberhentikan gara-gara masuk P3K. Mau duluan silakan, mau menunggu perpal silakan. Kalau nunggu perpal kelamaan duluan silakan. Karena kan di MKKS bisa ngobrol. Silakan ngobrol di MKKS. Oh ini saya kudu ngeureunkeun ieu, saya kudu ngangkat guru ieu, ya ngobrol silakan aja diselesaikan di lingkup itu. Sehingga pada saat perpal tinggal laporan. Kemudian sekolah swasta, ya saya sih berharap kalau instruksi juga tuh bisa, tapi ya setengah wajib lah, sunat gitu ya. Kalau bisa tidak merekrut guru baru, dampak dari migrasi gurunya ke P3K. Upayakan menunggu guru-guru non-PNS di sekolah negeri yang melamar ke sekolah swasta. Kita sekarang sudah meminta mereka sudah mencari, silakan cari sekolah swasta. Jangan sampai menunggu di negeri juga pasti diberhentikan, yang ada kan tinggal nangisnya doang gitu ya. Daripada nangis, ya sudah. Dari sekarang segera cari sekolah-sekolah swasta yang kosong. Saya harapkan bantuannya dari rekan-rekan sekolah swasta, ya selama mereka punya kompetensi yang layak, kenapa tidak gitu ya, kudu ngerekrut yang lain. Selain juga mendapatkan guru yang membantu mereka agar bisa terekrut di swasta. Sambil nanti kita akan coba merumuskan usulan kebijakan, karena kudu dalam bentuk undang-undang, agar tenaga P3K juga bisa ditempatkan di sekolah swasta. Itu harus undang-undang. Jadi nggak bisa minta ke gubernur.
nggak bisa minta ke presiden, kudu mintanya ke DPR, buatlah undang-undang. Nanti kita coba memasukkan, kemudian kita masukkan ke seluruh organisasi, apakah ke PGRI atau melalui instansi pemerintah, agar ada perubahan kebijakan. Tapi saya bilang tadi ya dari awal, faktanya itu belum ada. Faktanya sekarang P3K adalah guru di sekolah negeri. Sehingga kalau di sekolah swasta lolos P3K, pasti dia akan pindah ke sekolah negeri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berharap SMKPK di KCD 4 ini dari tahun ke tahun bisa meningkat. Ada dua sisi. Pertama, sisi kesiapan sekolah secara faktual, dia layak dan tidak layak sebagai penyelenggara SMKPK. Yang kedua, sisi administratif. Nah, ini kita akan melakukan percepatan di sisi administratif. Nanti dikelola oleh TPMPD, Pak Ajim dan rombongan nanti ya. Harapan semua sekolah tahun depan ya sudah mulai mendesain bagaimana proses menjadi SMKPK. Sehingga nanti Pak Bukasi Pelayanan dengan TPMPD buat semacam SOP apa yang harus mereka siapkan dari aspek administratif ya. Misalkan dekodiknya kudu beres, di mana dibereskannya, takolanya kudu rapi, di mana dirapikannya. Kemudian tahapannya kudu mulai dari peta mutu, kemudian peta jalan dan peta Google gitu ya. Itu tahapan itu tolong didesain sedemikian rupa sehingga sekolah-sekolah tahu apa yang harus mereka lakukan dan tahu diri kira-kira saya layak enggak untuk masuk SMKPK. Sehingga secara faktualnya bisa dibenahi. Itu ya, sehingga peran KCD dan TPMPD adalah sebagai membantu dari aspek administratif dan penyiapan. Walaupun endingnya tetap ada di sekolah. Mudah-mudahan itu bisa cukup membantu ya ke sekolah. Karena tahun ini kita sudah agak lumayan lah, ada sosialisasi, kemudian ada upaya dalam bentuk pemetaan dan sebagainya. Dan ini akan dijadikan akan dievaluasi sehingga akan dijadikan model untuk di tahun yang akan datang. Ya, diharapkan tahun depan SMKPK di KCD 4 bisa jauh lebih banyak bagi yang sudah siap, tidak terkendali dengan hal-hal yang sifatnya teknis administratif, jadi bisa selesai. Dan kemudian Bu kasih pelayanan tentang lomba tari Jaipong online, silakan difinalisasi agar semua sekolah bisa mengikutinya. Dan terkait dengan ini pembelajaran sampai hari ini tetap kita masih menerapkan PTM terbatas 50% dan lebih dioptimalkan kelas 12. Mudah-mudahan 2 minggu ini Pemda sedang bekerja keras untuk menyelenggarakan vaksinasi bagi lansia sehingga diharapkan di awal Februari kondisi angka vaksinasi lansia bisa membaik sehingga kita bisa mengadakan PTM skala penuh. Dan beberapa saran kebijakan yang coba kita dorong agar tadi endingnya adalah PTM skala penuh. Kita akan mendesain atau mendiskusikan lah agar siswa yang ke sekolah adalah siswa yang dipastikan seluruh keluarganya sudah divaksin, baik yang 6 tahun ke atas maupun lansianya, bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, janggawareng, udek-udek dan lain sebagainya, termasuk ke bawah adik, kakak, cucu dan sebagainya gitu ya. Yang 6 tahun ke atas itu sudah divaksin sebagai syarat untuk ke sekolah. Ada lamun dipaksa, ini kita tidak pernah beres-beres gitu ya. Karena pemerintah juga faktanya kan itu yang disyaratkan. Disyaratkan di SKB yang baru juga perkiraan saya kan SKB-nya jauh lebih ringan. Ternyata juga memang lebih ringan, tapi ada syarat yang ini cukup lumayan untuk pencapaian agak berat, yaitu vaksinasi dosis 2 lansia di atas 50%. Ini se-Jawa Barat mungkin hanya 2 atau 3 kota yang memenuhi syarat itu ya. Sehingga nyaris semuanya tidak memenuhi syarat untuk PTM 100%. Tetapi kalau kita keroyok bareng-bareng, mari kita bantu Pemda, sekolah juga membantu dengan cara tadi kebijakan teknisnya mendorong itu agar para siswa datang ke sekolah dipastikan
bukan dia udah divaksin, dia juga adiknya, kakaknya, bapaknya, ibunya tadi sampai ke kakek buyutnya juga harus sudah divaksin. Tujuannya tadi agar vaksinasi yang diserahkan oleh pemerintah bisa terpenuhi. Dan yang terakhir, saya mengingatkan, mari kita jaga kekompakan. Bolehlah kita berdarah-darah lah di internal kita, tetapi manakala keluar kita saling melindungi dan saling menjaga. Saya di staf KCD ayawe udah cari kanan ya, kenceng emang, tetapi manakala memberikan penilaian, saya berikan yang terbaik ya. Untuk itu bisa ditanya kepada semua kepala sekolah, semua guru, semua pengawas, semua staf saya kasih nilai yang sempurna. Hal itu untuk keluar. Tetapi selama di dalam ya saya kencang. Karena kita berharap kita tetap dalam ranah pembinaan. Mari kita benahi di dalam sebaik-baiknya. Tetapi untuk keluar mari kita saling melindungi, saling menggenapkan, saling melengkapi. Walaupun terjadi kekurangan sana sini ya mari kita bereskan. Namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna. Seperti hanya pasangan kita ya. Kalau terus nyari yang sempurna, nanti tiap bulan bisa ganti istri, ganti suami gitu ya. Karena nggak mungkin ada yang sempurna. Kalau yang sempurna yang ditipi-tipi, dia akan dipoles gitu ya. Manakala di rumah sama aja lah, tamberong di mana-mana. Ditipi wae garelis, garanteng gitu ya. Pakainya marewa itu ditipi. Balik ke mana mah anger we pakai daster gitu ya. Sama di kita juga. Jadi ya kalau ada kekurangan sisi satu sisi yang lainnya ya namanya juga manusia, pasti ada kurangnya. Saya menilai Pak Uyat banyak baiknya, kurangnya ada gitu ya. Saya nilai Ibu Win ya banyak kurangnya, banyak juga bagusnya ya. Ya itulah manusia, pasti ada kurang dan lebihnya. Kelebihannya ya kita angkat, kekurangannya ya kita saling mengingatkan, saling melengkapi dan saling menggenapkan. Itu yang saya maksud ya. Jadi pada saat kita cerita keluar kita saling menggenapkan, saling melengkapi ya. Kalau ada yang nggak beres ya di dalam kita bereskan. Mau berdebat juga nggak apa-apa gitu ya. Untuk itu nanti Pak KTU tolong siapkan semacam link pengaduan terbuka untuk siapapun bisa mengadukan kepada kita. Baik itu pengaduan masalah ijazah, pengaduan masalah pungutan, pengaduan masalah kesulitan masalah pindah guru, mutasi siswa dan lain sebagainya. Dibuka seluas-luasnya, tapi dibuat slot-slotnya untuk mempermudah kita dalam memantau. Itu kita lakukan agar semua permasalahan kita selesaikan di sini. Nggak usah ke atas. Kalau udah ke atas, liar ke orang oge. Jadi kadang ditambah-tambah gitu ya. Akhirnya kan nambah ribet. Lebih baik sok aja buka seluruh akses pengaduan agar masyarakat, guru, siapapun boleh mengadukan kepada kita. Karena kalau ada di kita ya kita akan selesaikan di internal kita, dirapikan, dan itu jauh lebih baik ketimbang harus mengadu ke lingkup yang atas, nanti ditambah-tambah ya, nambah liar ke orang nyelesaikan. Nanti silakan disiapkan saja link-link pengaduan agar masyarakat punya akses yang luas, para guru juga sama, para siswa, kepala sekolah, dan dibuat secara sistematis. Jadi pengaduannya bukan lagi fitnah, adalah data-data awal, bukti-bukti awal, sehingga pada saat tim kita verifikasi, liur oke, pengaduan banyak, diceknya hese gitu ya, karena bukti-bukti awalnya sangat nggak ada. Jadi fitnah semua ujung-ujungnya teh, menggibah orang. Jadi tujuannya bagus, malah jadi ruang untuk ngomongin orang dengan yang nggak perlu ya. Ada juga silakan, ada beberapa form isian yang izin keluar Pak KCD. Ini Ibu. Ya, saya kira itu ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan kita harapkan setiap minggu rapat itu terus jalan, nanti dipimpin oleh para pejabat struktural secara bergantian. Saya kadang ada acara lain yang mungkin nyelenggiring seperti ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang sudah disampaikan oleh Pak KCD, mudah-mudahan bisa Bapak Ibu pahami dan bisa direalisasikan dan diimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing apa yang harus ditindaklanjuti. Waktu telah menunjukkan pukul 9.59.
Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di room Zoom. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kasih Pengawasan. Acara selanjutnya doa akan dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Bunjamin SPD MM. Kepada Bapak disilakan. Pak Haji Bun. Izin Pak Haji Bun. Pagi. Sare. Mohon izin sehubungan Pak Haji Bunnya tidak ada. Mohon kesediaannya kepada Bapak Dr. Asep Udin untuk mewakili memimpin doa. Kepada Bapak Asep disilakan. Sebentar ya, saya ke pinggir dulu nih di mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian yang saya hormati, mari kita tundukkan kepala kita untuk mengakhiri kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran seluruh rencana dan aktivitas kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir lana dunubana wa kafir anna syai'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ya Allah ya Karim, ampuni dosa kami ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, beri jalan kami, jalan menuju ridho-Mu ya Allah, sehingga kami bisa bekerja dengan baik, bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan kami sesuai dengan apa yang kami rencanakan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian demikian rapat tinjauan di lingkungan Pembangunan Pendidikan Wilayah 4 telah selesai. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya di ujung ini. Mohon maaf atas